Yong, di GoPayMeternya lagi itu seru Om. Beneran deh. Jadi tim-tim besarnya itu keluar lagi. Kalau kita mah masih ya Elana kemarin sore Om. Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di KMS. Ini mungkin gue tamu kesekian kalinya buat Bospo ya. Dalam 1 minggu ini kayaknya. 1 minggu ini dihadiri banyak teman-teman yang ngonten gitu ke sini. Tapi dia welcome aja semuanya ayo sini gitu ya kan. Lalu gimana Bos? Untuk ini gue sih langsung aja nggak pakai basa-basi ya. Di minggu depan, di Senin berarti ya? Di Senin. Senin ya? Itu sudah fix belum sama Bos Dior? Udah fix di hari Senin itu kita bakal ketemu sama Idola 69 yang ini, yang Blue Dragon. Ini Blue ini? Udah bungkus juga, udah disiapin juga. Kemarin udah nyeting, udah ketemu tem yang terbaik lah. Kita bilang lah ya. Hari Senin, jadi lepas. Ini sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman Idola dan apa namanya KMS itu, yang pada akhirnya mereka akan kasih tontonan kan? Iya. Cuman yang kadang-kadang kan yang karena netizen sih Om, partainya sebenarnya. Kadang gue suka nggak enak nih. Gue tuh kadang suka ngeyak gini Bos. Misalkan kayak kita konten ini, terus gue upload, ada komenan yang mungkin itu tajam komenannya. Iya. Gue tuh sungkan dengan narasumbernya. Aduh gimana ya ini ya. Tetapi kan gue bukan yang aktif di sosmed sebenarnya Bos. Terus terang aja. Jarang balas-balasin gitu lah ya. Karena gue ngurusin yang lain lagi gitu, jadi ketika gue udah upload sudah, paling ngingetin nanti yang lain. Cuman kadang-kadang kan gue kan di beberapa konten tertentu gitu, kayak kemarin mungkin yang Tekno apa kalau nggak salah ya, itu kan sempat ada yang komen tuh, itu maniak balap tuh, Mangap yang ngasih tahu tuh. Kayak heads komen lah ya Om ya. Ya kan gue kan sungkan ya, padahal belum tentu itu masalahnya. Cuman buat netizen kan ngerasa ini pasti belum di slow mo, ini pasti belum di ini. Sebenarnya bukan itu, brother. Kalau lo mau tahu, ketemulah di sini. Gue tahu kenapa masalahnya. Akhirnya sudah gue upload, gue take down dulu, baru gue upload lagi. Yang partai sama Mama Gadi ya? Bukan Om, ini Bos yang motor mana gitu yang nyeting gitu, kalau nggak salah Tekno gitu. Ya itu, jadi ada apa namanya, memang ada telepon gue gitu setelah itu tayang gitu. Yang selalu gue biasanya itu kalau belum tayang itu atau sebelum konten itu gue nanya tuh apa yang boleh dan tidak dibahas, kan selalu begitu. Cuman waktu itu mungkin lagi repot begitu, akhirnya ya sudahlah. Lagi panas-panasnya lah. Ya sudah, akhirnya ya sudah, nanti dulu deh, itu di skip dulu deh. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah gue kan gak enak sama narasumbernya. Begitupun misalkan nih Bos nih, kalau nanti komenannya terus jadi kemana-mana begitu, gue udah diminta maaf di depan nih Bos. Gitu. Udah lah, nggak apa-apa. Kalau misalkan ini nanti 500 meter standar bebas, spesifikasinya dulu Bos, speknya. Itu di sono nggak ada yang pasang tanding ya? Maksudnya emang speknya sama? Sama. Standar bebas, pengapiannya bebas juga, sama. Idola juga sama. Sama. Itu yang ini kan yang ikut di DW ya? IDW bukan ya? Iya, ini ikut IDW. Di DW berapa nih? Ini podium 2, Bogel yang bawa. 11 ya? 11 bersih ya? 11 bersih, bener? 402-nya. Idola waktu itu berapa? Sama. Cuman 0, doang. Yang dia dibawa sama Eko Kodok. Beda 0,001 ya? Iya. 0,01 lah. Iya. Yang kalau menurut Mas Eko, dia kan standing tuh. Dia standing tuh kan? Iya, makanya. Nggak takut Bos, nggak bahaya Itu kan yang ketemu motor itu kan? Iya. Motor itu kan? Kita kan Nyeprin. Oh ini nyeprin. Jadi besok ada kemungkinan nggak nyeprin? Kan belum tentu juga berarti. Ya mudah-mudahan. Ini kemarin setting aman. Tapi kalau gue lihat dari postingannya si Saril sih kemarin, sebenarnya dia pede ya, teman-teman KMS gitu. Ketemu siapa aja yuk. Yang penting kita menang kalah mah itu udah urusan belakangan Om. Yang penting kita lepas aja dulu Om. Yang penting kan kita bisa kasih tontonan yang bagus lah buat para pecinta otomotif di seluruh Indonesia lah. Bener itu Bos. Dan itu menghidupkan gairah tuh. Nah, terutama buat konten kreator dapat AdSense. Konten kreator kan jadi bisa punya konten segala macam itu. Iya. Saya sih incar ke situnya sih Om. Biar mereka tuh punya penghasilan. Kita juga udah lama banget nggak tampil.
Terakhir kapan, Ril? Terakhir kita lawan Imam Ceper. Ya, lawan Keanu. Lawan Keanu itu udah lama banget. Tapi tahun ini kan? Tahun lalu ya? Iya, Tahun tahun lalu lalu. Kan street race aja bulan apa, Om? Oh iya, ini mesin street race ya? Ini yang dikit street race ya? Street race baru kemarin. Bos, bulan apa tuh mana yang itu tuh? Mana ya? Yang ini. Lupa gua. Yang paling Biru baru. ya? Yang ke-77. Piagam yang biru. Oh iya, 77, 24, 25 Juni. Juni? Emang? Iya. Piagam yang biru. Ini yang terakhir. Januari. Yang biru dong, Om. Yang biru ya? Iya, biru. Oh iya, Juni ya? Juni, Juli, Agustus, 2 bulan lalu. Mesinnya pun yang sama ini? Iya. Masih sama. Persis. Kemarin itu dia head to head, oh sama motor sendiri ini sih. Main hitam. Sama yang black. Iya. Justru yang satu kalau nggak salah sama garasi ya, Daryl ya. Ya mungkin teman-teman kalau ngelihat sempat datang kemarin udah kelihatan sedikit filmnya pasti kelihatan sedikit. Lalu Bogelece. Bogelece. Ya dia itu kalau nggak tahu ya statusnya kalau di sini tuh eksklusif kah? Dia gantiin peran joki saya yang sebelumnya. Oke. Berarti dia eksklusif. Eksklusif. Khusus Ninja. Khusus Ninja. Tapi kok dia bukannya dia di Dia posisinya kita kontrak. Cuman ya tetap saya kayak biasa. Saya nggak mau matiin rezekinya dia lah. Dia mau nyeting motor manapun ya silahkan gitu loh. motornya Mas Didi kan dia Iya. apa? FU klub standar kan dia juga yang semua setting, kan? banyak dia nyetingin. Kayak kemarin dia nyeting 59 Open-nya Tekno. Ya, itu sempat itu. Itu juga itu gue nggak juga masalah, Om. Slip engine juga. Slip engine segala macem, matic. Logikanya kalau semisalkan dia hanya di sini doang dan ketika bengkel motor udah bungkus semua, Iya. apa yang mau disetting, Om? Terus mata pencaharian dia mau di mana? Iya. Iya kan? Logikanya kan seperti itu. Jadi saya membebaskan dia, tapi dengan satu syarat, ada beberapa bengkel yang mungkin saya nggak kasih dia bawa. Itu yang pertama. Kedua, yang kedua itu ya untuk penghasilannya dia sendiri sih, Om. Cuman ada beberapa bengkel yang saya nggak kasih bawa itu bukan karena saya nggak suka atau benci sama bengkel tersebut, ya enggak. Karena memang saya pengen lawan lah. Oh, biar ketemu aja. Iya, jadi misalkan kalau contoh saya pengen lawan dia tapi dari jokinya itu nyeting motor tersebut, Iya, jadi kan bener, otomatis bener, kan tahu temnya jadi nggak enak gitu, Om. Mendingan nggak Dan usah. mungkin juga nggak kejadian. Nah, Malah itu dia. Nggak jadi akhirnya nanti kan ujung-ujungnya kan. Makanya itu lebih baik ya udah begitu aja lah. Di luar Ninja boleh. Di luar Ninja silakan. Apa aja. Apa aja. Ini nggak dipenuhin aja. Maksudnya di sini juga diadain itu motor kayak gitu. Misalnya kayak FU ini kan FU ada juga kan. Iya ada. Cuman Tapi belum jalan, Bos, FU ini. Kemarin itu lagi nyeting semua, Om. Lagi nyeting. Kemarin App juga udah nyeting, Matic juga udah nyeting. Karena kemarin memang terlalu fokusnya itu ke Ninja terus. Nanti mau ikut inilah, nanti mau ada inilah, ada itulah. Kemarin saya bawa Ninja sama Matic saya nggak disetting. Tanya si Komeng. Yang di Cicangkal. Disentul Betul. kemarin. Emang bawa kemarin? Bawa. Karena fokus ke sini. Fokus ke blue katanya, segala macem. Saya pulang, saya baru mikir, kok kemarin Matic kok nggak ada videonya ya? Saya baru ingat, saya tanya ke Saril. Push up dong dia. Belum. Saya balik ke sini, saya tanya ke Komeng. Kemarin Matic kenapa nggak disetting? Alasan lah si Komeng. Cuman mau gimana? Ya emang, kalaupun nanti itu disetting bogel juga. Pasti bogel. Ada satu joki setahu gua ada Diba kalau nggak salah. Kenapa Ada nggak Diba. Diba itu kita fokusin ke Black Dragon. Oh, berarti tetap ke ninjanya juga. Ninja, cuman ini pegangannya dia. Nggak bisa saling tukar. Nggak, ya pokoknya semua motor yang ada di bengkel itu harus melewati proses di mana semua nyeting itu harus ada perannya bogel di dalam situ. Jadi semua motor saya itu harus di stylinnya sama bogel dulu. Jadi Diba itu ibaratkan kayak motor ini ya lu memang ikut berproses dan lu memang ada kontribusinya. Tapi untuk masukan ke mekanik segala macam harus kita utamakan itu harus dari bogel. Setelah bogel udah kasih bang ini gini Diba nyeting sekiranya kurang baru sharing baru ngomong ke mekanik.
Gitu. Berarti semua alat bogel. Ya, kita menghargai dia lah. Oke. Seperti saya menghargai joki saya sebelumnya. Oh sangat. Kalau bos semua juga dihargai kok. Ya kan? Maksudnya Lu jangan ketawa, Bang. Ini sih bakal menarik kayaknya kalau Senin besok ya. Iya. Berarti Haji Dior sih udah bilang, sorry Om, Haji Dior sih udah bilang Senin. Cuman nggak tahu nih. Ya, kemarin sih saya sih berharap sih lepasnya Senin. Soalnya abis dari dia itu saya ada kemungkinan besar itu ada 2 partai lagi. Si tim teknonya. Sayanya. Loh, emang iya ta? Iya. Abis lawan Tekno, saya ada pengen main juga sama Oma Gadir yang Ultraman itu. Oh, oke. Dan yang satunya lagi ini lagi kita tunggu keputusannya dari pihak sebelah. Oke. Berarti satu lagi ada. Iya. Satu lagi dong. Anak Bekasi nggak ada? Bekasi cabang Siapa tuh Om? Jatiasi. Udah tahu itu. Siapa tuh? Siapa tuh? Ebon. Aduh. Iya. Oh Febri Ebon, Om Iya, Febri. betul. Enggak lah kayaknya ya. Enggak masuk Ril. Belum tahu sih. Tahu, saya tuh belum ngajar. Ya kalau kita mau lepas kayak tes bakat segala macam boleh aja Om. Cuma mungkin sungkan kali bos. Ya buat apa sungkan Om, kan kita sama-sama main motor Om. Kita cuma musuh di dalam trek aja. Di luarnya ya kita sahabat, udah gitu aja Om. Iya, harusnya. Cuman ya susah lah bos. Ada rasa sungkan pasti. Kita kan nggak bisa ngukur. Setiap orang mungkin rasa sungkannya beda-beda begitu bos. Oh berarti saya harus jadi ini dong, yang nggak tahu diri orangnya, biar orang nggak sungkan sama saya. Iya biar ya, motornya gitu mau main. juga. Maksudnya ya karena bos baik begitu sama teman-teman di Bondspeed, akhirnya dia juga jadi sungkan. Padahal kan waktu bulan apa tuh yang inget nggak yang hujan-hujan kita tuh nggak jadi nyeting karena hujan deras di Sentul. Terus kan lu sempat ngonten tuh sama Ebon sama si Bogel kan kalau nggak salah kan. Iya. Kan dari situ sebenarnya tuh awalnya tuh itu yang gue tunggu-tunggu nih. Ya ini mantep ini. Cuman sih kayak setau Ogut bos ya, ini kayaknya motor beda spek. Misalkan sama Bondspeed. Ini E7. Ini pengapian standar. Itu pengapian Itu standar. RC. Iya sih. Kalau dia benar-benar tunggal kalau setahu gue. Mungkin bisa disamain kalau masalah pengapian aja kali. Gitu kawan. Tapi nggak tahu lah kalau masalah itu nanti mungkin dari pihak Ebon sendiri. Ini kenapa gue berani ngomong begini ya? Karena gue dekat juga dengan teman-teman di Bondspeed gitu. Ya, jadi gue ya nggak terlalu ya mau bogel. Gue juga nggak terlalu kaku begitu. Ntar kan takutnya nanti ini tergiring lagi opininya jadi kemana-mana lagi. Netizen tuh maha benar Om. Padahalan Ebon bagaimana mau ngajakin KMS main? Orang THR-nya dikirim sama dia. Dia mikir 2 kali, waduh, gimana ceritanya gue mau ngajakin KMS main? Itu lebih ke situ sungkannya. Persahabatan lah Om, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bondspeed, brother. Kalau memang mau coba gitu, ya iya kalau mikir 2 kali deh. Jangan deh, brother, kenceng motor. KMS kenceng motornya. Terus gini bos, melihat ini kan event apa namanya resmian 402-an itu kalau menurut gue nih ketika mau masukin musim penghujan ini itu udah mulai abis nih yang di IDW. Kalau dari KMS sendiri kan kemarin juga kalau menurut gue ngobrol begitu sama teman-teman dari KMS fokusnya memang bukan ke situ. Untuk sementara waktu. Untuk di 500 meter. Fokusnya di IGOP meter gitu kan 402 nanti dulu. Nah kalau mungkin yang di seputaran ibu kota gitu mungkin kayak di daerah di Tangerang gitu kan Pak Haji Barudin kan mau ngadain juga nih. Bodisa segala macam gitu. Itu berangkat kira-kira bos? Itu kemungkinan besar kita bakalan turunin motor-motor kita sih di sana untuk meramaikan acara tersebut juga dan ikut serta juga. Kita juga udah lama juga nggak tampil di 2 minggu lagi, seminggu lagi bos. Ini kan tanggal 18 ya. Minggu depan 26, 27, 26. Karena enggak 26, 402 tuh 26, setahu gua. Oh dia masuknya 402 ya Om? 402 ada, 201 ada. Di track yang? Cicangkal. Oh, oke. Di track yang kalau kita datang di start itu ada tulisan KMS produk. 402 berarti yang itu ya Meng? Yang KMS produk ya? Tapi itu kan bedanya kan itu kan dikasih bobot. Nah itu nanti bobotnya di itu ada... Enggak.
Oh nggak pakai bobot. Ya udah nanti lepas aja bobotnya men. Regulasi Iya nanti lepas bobotnya aja. Jadi nanti bobotnya itu kan seiring jalannya waktu kalau semisalkan kita pengen ikut IDW kan nanti besi-besinya tinggal dipasang lagi. Iya. Tapi begini yang jadi mungkin sedikit perlu perhatian di kelas 59 standar bebas dah. Coba brother lo buka deh di pamfletnya. Itu nanti kelas standar bebas itu digabung sama 59 open. Digabung. Kemarin Agus sempat telepon tuh Haji Pesek tuh. Agus telepon tuh Pak Haji, ini gimana ya? Ada nggak perbedaan nih yang di kelas 59? 59 mana Ndrong? 59 San Mori apa yang itu yang buntung? Bukan Pak, yang ban kecil, yang buntungan, 59 pokoknya tuh standar bebas. Lah itu masih gue gabung gitu karena dia masih mau melihat animonya dulu nih di kelas itu gitu. Nah kemarin juga Bang Yuda sempat telepon Ogut juga tuh, Sans itu gimana Ndrong? Nah gue jelasin itu digabung. Nah apa nggak nanti malah juah ya? Maksudnya sayang ketika misalkan dari sini itu apa Bos? Standar bebas kan? Standar bebas. Belum parkingan? Belum. Kalau misalkan 59 standar bebas, kalau pakai standar bebas sama 59 open ya, udah pasti kalah Om. Nah ya itu maksud Ogut. Dari speed, dari segi time, dari segi speed itu udah kalah. ya digabung. Cukup nggak bikin waktu motor seminggu 59 open? Komen tahu aja. Standar bebas mah bisa disekolahin Om. Standar bebas bagus juga kalau ketemunya 59 open ya tetap aja dikeroyok pasti disekolahin. Nah berangkat nggak kira-kira KMS kalau begitu kejadiannya? Soalnya kelasnya begitu. Ogut belum ini lagi ya. Udah nggak bisa direvisi Om. Seharusnya bisa ya. Enggak, tapi kalau misalkan dari peserta 59 open yang nggak terlalu, maksudnya hampir nggak ada, ya mungkin bisa. Ya harusnya dihitung aja berapa tim sih yang punya 59 open gitu loh Bos. Tekno, Magadir, MP, San, Bang Ute, apa lagi? Tapi mereka juga kayaknya belum tentu ngikut juga. Mikir-mikir juga sih kalau mau ikut kelas yang seharusnya memang bukan kelasnya mereka. Contoh kayak misalkan emang itu regulasinya 59 standar bebas gitu ya. Dia malah turuninnya 59 open kan. Dia juga udah pasti juara dong pikirannya Om. Ya, karena memang memang kebijakan dari panitianya gitu Bos. Artinya digabung gitu. Nah itu kan, nah itu maksudnya itu dulu bebas. Lu mau parkingan kayak enggak kayak yang penting yang disekrut kan cuman piston berarti Bos gitu. Gimana nih Bos misalkan dipaksa ngikut 155 berarti tuh hitungannya. 155. Beda sama yang ini sama yang itu ya, yang blue sama yang black. Ikut gak nih kira-kira? Ya, kalau begitu kejadiannya? Kalau tergantung kita lihat kondisinya dulu Om. Pesertanya itu benar-benar turunin 59 opennya apa enggak? Kalau misalkan emang dia udah turunin 59 open ya sama aja saya sekolah Om. Bang Yuda itu kemarin nanya kan sama Gut kan, terus Gut bilang, Yud lu ini itu ntar kelasnya digabung loh. Maksudnya yang 59 parkingan sama yang standar bebas. Terus dia bilang ya nggak apa-apa lah. Emang motor lo ngelawan gitu. Maksudnya aku nanya gitu kan, daripada sayang gitu kan takutnya. Ya nggak apa-apa, ntar gue bawa juga motor gue yang openan lah kan. Nah, itu ya akhirnya kan jadi ke situ semua Bos. Logikanya kan dia kan punya. Iya kalau kita gitu. Baru pengen punya Om. Doain aja. Itu sudah ada progresnya berarti? Maksudnya sudah disiapkan? Lagi disiapin. Itu crankcase banyak banget itu di belakang. Cuman gue ngelirik-lirik dari tadi bloknya belum ada yang parkingan ini teman-teman. Ada, gue liatin mana yang parkingan. Belum ada brother. Masih di lemari. Baru headnya doang. Baru headnya doang. Yeah. Mana tadi di situ di gue. Baru headnya doang. Nah, ya nggak tahu ya, masih tentatif nih, ngikut atau enggak? Ya. Joki cewek, nih langsung beralih ke joki cewek. Siapakah yang akan dieksekusi sama KMS? Ada nggak kira-kira? Eksekusi kayak apa aja Om? Maksudnya dia dikontrak gitu. Kalau untuk dikontrak sih belum ada pemikiran. Tapi kalau semisalkan joki perempuan ya, bingung juga saya jawabnya. Kemarin kan udah ada yang kemari tuh. Siapa yang kemarin ya tuh? Bocil sama Caca Bule. Nah, Caca Bule ya? Iya. Real. Iya.
Itu 2. Mungkin tadi niatnya Matic itu kita pengen dari Bogel juga sih. Dia udah mungkin udah malas kali ya pegang Matic kali ya, udah enak kali dia ya. Ya udah nggak apa-apa bos, Matic gue yang settingin. Tapi ntar joki kasih joki cewek aja ya. Dibilang kayak gitu. Berarti untuk itu Tia Bocil kan di GoPay Meter juga mau ya? Caca juga mau kan ya? Nah itu nggak diagendain aja bos maksudnya? Iya belum tahu. Ya mungkin nanti ini hari Senin kita bisa aja nyeting Matic suruh dia yang bawa. Kan gak ada yang tahu. Kayak nggak mungkin dah. Orang besok kan pasti bos mau main, terus fokus lagi ke yang biru. Oh ini mah udah bungkus om. Itu dia ya kan. Biarin Semangatnya aja. Itu. Biarin aja ini mah. Mesin spare bawa nggak? Ya itu tergantung dari mekanik saya yang budiman ini om. Gimana Pak Mek? Iya. Buya Komeng. Gara-gara bisa nonton Buya Amka namanya jadi Buya Komeng. Takutnya ya sih benar-benar nggak ada kendala, tetap berjalan. Bismillah. Gitu, ya kan? Dari ya belajar dari yang udah-udah gitu kan kayaknya lebih ya mungkin karena dekat ke Sentul kan, jadi nggak perlu bawa spare engine. Cuman kalau kayak dari jauh-jauh kayak kemarin kayak Partai Wijaya tuh kan, dia bawa spare engine kayak gitu-gitu. Ini sih saya sih udah bisa menerawang ya. Kalau misalkan ini kita kalah dari idola sih, ya banter-banter dihujat lah Meng kita Meng. Udah itu aja lah Meng. Udah gitu aja Meng. Terus kalau misalkan motornya menang ya udah banter-banter nggak laku lagi motor kita. Susah om sekarang om. Cari mainan di Jakarta om. Ya sudah. Nanti kalau memang menang lawan idola, pasti ketemunya idola lagi. Pasti. Diacarain lagi pasti. Iyalah, nggak mungkin dia terus mau langsung selesai, ya enggak lah. Kayak kita juga ya kita kasih tontonan yang terbaik dah. Intinya itu. Seru sih. Idola siapa nanti pilotnya? Fahri Komeng. Sama-sama Komeng. Komeng. Fahri itu yang dulu bawa ini kan? By Produk. By Produk. Bang Bagol, Depok, UI daerah UI dia bengkelnya. Satu partai itu Senin. Satu partai. Tadinya pengen lepas bareng sama Om Magadir yang Ultraman, cuman Om Magadir ya mungkin saya juga nggak mau ngejar dia lah karena dia juga pengen fokus sama yang itu kan, partai dia sama Tekno, ya udah biarin. Jadi saya tungguin gitu loh. Berarti kalau Kemis buka. Kemungkinan besar. Aturan kemarin kan tadinya kan yang saya dengar beritanya ya, Tekno sama Magadir itu pengen lepas kemarin nih hari Kamis, tapi nyatanya kan 17 Agustus. Gitu. Nah, Mas Angga juga kemarin udah ngomong kalau yang mau lepas hari Senin aja, Bos. Oh ya udah berarti saya pikir kan Senin depan. Nggak taunya mereka batal diundur jadi hari Senin dan kemungkinan besar ya saya hari Kamisnya. Kalau Tekno sama Magadir kali ini lepas, kalau nggak lepas lagi ya saya nunggu lebih lama lagi. Lepas lah, Bos. Lepas lah. Masa enggak sih? Enggak lah, lepas ya, lah. Nggak ada yang tahu om, kalau misalkan ada yang trouble di hari itu. Tapi sih kemarin Dwi kan di tengah nih, Ril. Bos lo kan di tengah. Seru itu om. Iya kan? Seru banget. Awal aja gue, waduh, ada bos spin kan sama dia. Berdua-duaan aja, nah ini nih yang ditunggu nih gue bilang nih. Seru, tapi saya sangat sedikit ini sih ya. Kenceng loh motornya Gadir. Kenceng motornya. Dari bawah sampai atas begitu terus. Itu kalau bisa rapet sama Tekno dari bawah, itu motor kenceng saya akuin om. Hari mau maju lagi, itu kan bisa begitu tuh. Tapi saya sedikit ini sih ya, sedikit miris ngelihat netizen Indonesia ya om. Balik lagi sih om, setelah video di-upload banyak hujatan yang dimana itu kayak nyerang ke Om Magadir, nyerang ke Om Cie segala macem. Tapi menurut saya ya, termasuk ke jokinya loh. Iya, itu bukan salah, itu bukan menurut saya. Ini menurut pribadi saya. Terserah orang mau ngomong apa ya. Itu ada oknum lah di belakangnya yang nyetir kalau menurut saya. Soalnya kan waktu di pit itu kebetulan saya sebelahan pitnya sama Tekno dan saya denger itu sama-sama pengen deal udah start ulang nih om. Tekno udah di start segala macem. Padahal Om Magadir itu udah bilang oke. Nah nggak taunya mungkin waktu Sentulnya itu udah mepet, tutup jadinya kan nggak ada waktu untuk start ulang dong. Di situ dihujat lah Om Magadir. Habis. Iya bos. Om Cie segala macem ya. Menurut saya itu sebenarnya tuh Magadirnya tuh pengen lepas, saya tahu. Kan kita juga tahu lah om betapa petarungnya dia, iya kan? Nah itu mungkin menurut saya ada oknum di belakangnya
Ya benar lah kata Kohan, terlalu gede pikirannya. Fantastis sih memang. Wah, Gue sih nggak itu tahu berapa wah. nominal pastinya, cuma memang Saya sih tahu sebenarnya, cuman saya nggak mau kasih tahu aja. cuma memang Gila itu. itu gimana ya? Ya sebenarnya sah-sah aja ya. Sah-sah Orang aja. Beda feeling kan bebas. Ya nggak masalah. aja sebenarnya. Kalau misalkan contoh kita lepas nih Om, bengkel saya tahu sama bengkel lain deh. Motor saya udah nembak terus, tapi joki dia lebih pintar. Oh ini motor lu kalau misal nembak terus, motor lu pasti nggak Lemot. bakalan lemot nih, Pasti lemes lemot, nih iya. mesinnya. Nanti kalau misalkan emang udah serasa menurut gua motor lu udah lemes, ya gua ikutin. Ya itu kan namanya kan itu trik. Ya, itu nggak ada, strategi ya itu strategi, itu nggak ada salahnya Om. Dan kalau misalkan diulur-ulur pengen gak lepas juga itu ya juga mungkin itu adalah salah satu strategi gitu loh. Untuk mempersiapkan lagi ke depannya. Toh endingnya kan ini kan dia kan bakalan lepas lagi. Magadir sama Tekno, bukannya nggak lepas lagi. Jadi kita support aja. Support, dan kalau menurut gue sih yang jelas kita semua kemarin itu mungkin teman-teman semua juga nggak nyangka gitu kalau bakal serapet itu. Wah, itu partai paling Gitu rapat sih Om. maksudnya. Saya udah lihat berulang-ulang kali videonya. Benar-benar susah lah. Emang benar-benar rame Om atasnya. Aturan pakai ini Om yang di street race. Sensor di street race. Itu Lampu gua kiri ada- apa kanan. Sudah gue coba apa namanya ngomong sama Gadir tuh juga udah Itu nyewa ya Om? sewa. Berapa duit sih Om? Goceng paling. Jadi kan buat. nggak timer, cuma sensor doang. Iya. Sensor finishnya. Iya tahu. Lu setar gak usah pakai lampu, cuman di finishnya kan. Iya. Cuman kan nanti gini, nanti ada anggapan nuansa liarannya nggak ada karena nggak bisa rapet. Kan mau nggak mau harus kanan kiri. Iya. Nggak bisa nyuri angin. Iya, yang lucu lagi begitu saking rapetnya, dia masuk di lubang yang sama. Itu gimana? Kecuali dari start emang udah dikasih kun panjang gitu, jadi dia emang kanan-kanan kiri-kiri. Kayak ini, kayak derek kemarin main slip engine. Main apa sih? Iya, step engine sama Slip mobil. sama bogel yang Di Cangkal. derek ke jalurnya Nyebrang, bogel. ya. Wah itu sih serem banget Om. Itu karena kan dia harus slipstream kan, di situ kan. Tapi derek sih kuat sih mentalnya sih, berani kayak begitu sih. Ngeri Om itu Om. Ya mereka udah senior bos. Bogel, derek itu sudah Bogel belum lah. lah. Bogel mesti ditempa dulu mentalnya tuh Om. Dia gue ngeliat kiprahnya Bogel tuh ketika dia lagi bawa motornya Om Hawadis. Waktu itu kalau nggak salah mau lepas sama teman-teman dari JWS tuh di Gunsar itu berapa tahun Wah, yang itu lalu mah tuh. penontonnya. Lah itu dia tuh mau pakai motor partai liaran gitu ya, dia pakein baju Yamaha, baju resmi. Kuning ya Om. biru putih. Yang di Gunsar tuh baju biru semua. Wah, iya. Bener. Nah itu kan Bogel di situ pakai Gila. MX tuh. Iya. Iya kan brung buar gaduh. Maksud gua nah itulah. Mantep sih. Dia sudah berada di Om Hawadis gitu yang dia biasa nanganin urusan Asia gitu. Bukan lagi kita yang cuman Tapi belum ya lah. secuak Ya. kita di lokalan Jakarta doang gitu. Maksudnya dia udah oke. Harus ditempa lagi lah Bogel mentalnya. Tapi saya suka lah sama attitude-nya bagus. Kalau misalnya gini, Bos. Bicara manajemen waktu nih. Iya. Di tim. Iya. Gue nggak bermaksud untuk mengcompare dengan yang sebelumnya begitu. Tetapi Bogel ini untuk adaptasinya cepat, Bos. Cepat dong. Apa ada yang harus dibenahi? Tadi kalau Bos bilang dia harus lebih ditempa lagi. Apanya? Bagian mana yang harus ditempa? Ya kita nggak tahu ya, setiap orang kan pasti kan punya masalahnya tersendiri ya Om. Terkadang Bogel itu nyeting, terkadang hari ini bagus, nanti nyeting selanjutnya nggak bagus. Maksudnya nggak bagusnya itu mungkin ada beban pikiran atau apa segala macem. Dan setelah saya lihat dari data, saya lihat racebox segala macem. Setelah saya lihat, saya tanya ke Bogel, Gel lagi ada masalah apa? Kalau ada masalah cerita ya. Takutnya dia tuh ada masalah di keluarga atau di luar segala Itu macam. dia bisikin, pinjem duit cepet. Gimana? Pinjam dulu deh cepet. itu kan Berat bagian masalah juga tuh, Bos. Ya saya selalu bilang kayak Gel, kalau ada masalah cerita. KMS ini adalah tempat keluh kesahnya para joki lah Om. Kita tampungin, kita cari solusi bareng, apa sih
kita cari jalan keluar bareng. Dia ada masalah apa, kita selalu naungin, kita selalu tuntun. Dia nyeting aja saya temenin, walaupun malam. Udah berapa kali dia nyeting, saya keluar. Saya temenin San Mori, segala macam saya temenin. Karena saya nggak mau dia kenapa-napa lah. Kesayangan ya? Semua joki kesayangan om, cuman bedanya ada yang tahu diri dan nggak ada yang nggak tahu diri. Ada, kita harus bisa bedain. Saril tuh apa nggak tahu diri? Dia nggak tahu diri Saril no. Saril lo nggak tahu diri. Lo motor dibawa, disetting kagak. Saril bos jajan banyak. Iya, kerja enggak apa enggak. Gue nyampe tidur tadi. Elah, kerja kalian apa? Enak dia sama om kerjanya. Capek dah. Aduh. Itulah. Ya apa namanya ya, kalau gue sedikit ngobrol sama Buya Komeng tadi. Buya Komeng. Gimana Buya? Emang iya Meng? Bagaimana maksud gue progresnya si Bogel sendiri? Oh sudah kok om, banyak memang ada perbedaan gitu dari apa yang sudah berjalan kemarin terus dipegang sama Bogel, itu banyak yang harus gue sesuaikan. Oh iya dong, pasti untuk hal-hal yang besar sih, kayak misalkan karakter korekan terus rasio, kalau menurut Komeng sih itu semua sama. Cuma hal-hal kecil yang menurut gue itu menjadikan engine-nya jadi sempurna, itu yang coba dia kalkulasi ulang. Iya. Buretan, terus apa tadi lagi Meng? Pokoknya hal-hal yang di head lah. Itu kan koreksi, itu kan harus terima masukan dari jokinya juga. Ya, itu mah pengalaman sih om, kalau itu mah om. Nanti seiring jalannya waktu, pasti bisa lah. Semua orang bisa karena terbiasa sih om. Iyalah, itu sih pastilah, kalau itu sih mah pasti lama-lama berkembang lah. Pasti. Gue sih sambil nunggu ini ya, maksudnya kalaupun memang nanti di sini ada 59 Open, kapan itu kira-kira bos? Itu sudah, yang lain nih yang lain itu udah fight di motor itu begitu. Pastikan nanti di sini juga butuh waktu lagi untuk apa namanya? Riset. Gitu. Kapan kira-kira, bos? Kalau saya sih lebih baik ngomong jujur aja ya. Jadi biarin aja, nanti saya belakangan. Tapi saya tuh sebenarnya pengen bikin tuh udah lama banget om. Dari pertama kali spek itu masuk ke Indonesia itu sebenarnya saya udah mau bikin. Cuman saya mikir lagi, di kelas standar bebas aja segitu banyaknya motor di ibu kota, motor saya itu nggak ada mainan om. Ya karena yang lain belum ketemu risetannya. Apa belum ketemu risetannya, tapi partai mereka udah pada main semua. Jadi saya tuh pengen ya kita main, motor saya juga belum tentu menang gitu loh om. Kita lepas aja dulu. Kita Emang kan bos mau persahabatan. tem 13 main? Lah saya main, tanya Komeng. Nah, ini menarik nih. Saya main. Jadi buat teman-teman yang Kistare harus pakai 13 main aja udah. Saya main. Logikanya gini om. Kemarin waktu pertama kali. Konten apa ini nggak bener ini? Ya ketawa aja. Aduh, enggak. Yang saya sama Imam Ceper, saya jadi cerita sedikit ya, sorry. Yang saya main sama Imam Ceper, saya udah tahu motor saya kalah. Dari segi pengapian aja saya udah kalah. Tapi emang saya nggak peduli. Saya pengen motor saya balap, udah gitu aja. Jadi yang penting saya ada tontonan, saya datang ke Sentul, saya nggak peduli motor saya mau menang atau kalah. Yang penting motor saya balap, udah gitu aja. Kalau motor saya nggak balap, kru KMS nggak makan om. Masa sih? Ya kalau saya nggak nyeting, mereka dapat uang dari mana? Kalau saya nggak main, mereka dapat uang dari mana? Servisan aja paling bos. Servisan om apa yang mau diservis om? Kaki diservis. GTR, Mio. Nggak ada om. Saya udah tahu motor saya kalah, saya tetap lepas. Ini sama idola aja saya udah bilang motor idola kenceng, saya akuin. Kenceng motor idola. Kenceng. Saya nggak peduli menang atau kalahnya om. Yang penting saya kasih yang terbaik. Menurut saya ini motor motor saya udah temnya udah bagus, saya lepasin. Kalau misalkan gue boleh tahu sedikit nggak, misalkan gini bos, lu kasih sugesti apa sih ke joki atau ke tim lu tuh supaya mereka udah lu tenang aja, mau menang mau kalah berangkat. Kan mungkin masukan di tim ini kan banyak ya. Di satu sisi yang
anak-anak yang ini mau lepas nih. Satu tim nih padahal nih. Iya. Mungkin si katakanlah Saril mau, cuman komen ntar dulu deh. Nah, itu kan perbedaan pendapat itu kan pasti kan ada tuh, Bos. Pasti. Tapi nah, lu itu membulatkannya bagaimana? membulatkan ya suara saya terakhir. Mau di bawah saya nih kayak Komeng sama Saril sama Joki nih ribut, nggak mau lepas segala macam. Kalau saya bilang lepas. Coba kalau saya udah bilang A, dia B, silakan tanggung resikonya sendiri. Kalau saya udah bilang hari ini gue mau lepas. Hari ini gue mau ikut street race, semua harus ikut street race. Kayak kemarin, IDW sama street race. Kalau saya bilang saya ikut street race, ya udah street race aja, nggak usah kesana. Ngapain? Pasang tenda ya kawan kemarin ya, malam ya. Dari abis maghrib deh bos deh. Oh iya, street race kan bentar lagi mulai juga ya Om? Ya mudah-mudahan ada lagi, sedang diusahakan supaya terjadi di Kemayoran gitu maksudnya tempatnya. Terus tanggalnya sih mungkin masih tentatif ya, cuman mudah-mudahan di bulan depan. Kalaupun bisa ada bagannya, bagannya lah ya. Nggak hanya latber aja gitu sih. Nantilah kalau masalah stres pasti akan lagi diusahakan yang terbaik lah. Iya, diinfoin lain nanti pasti kalau masalah street race. Dan secara tidak langsung sebenarnya ya, kalau netizen juga beranggapan kemarin KMS menang di street race itu karena nggak ada tim-tim besar. Tim-tim besar. Kalau menurut gua itu nggak gitu sebenarnya sudut pandang. Iya, udah iyain aja Om. Street race itu justru motor-motor kencang dan awet. Kalau tuh motor kencang doang nggak awet, baru penyisian tuh masuk deh 16 besar gitu. Terus meleduk kan nggak menang juga bos. Soalnya dia nggak kayak nyeting atau kayak main biasa, ada diemnya dulu, dinginin motor dulu. Enggak, persis sama kayak seri IDW lah. Cuman bedanya ini yang versi kecilnya. Bener gak? Bener. Kalau IDW kan emang tim-tim besar. Dia kan senasional kalau Iya. dia. Kalau ini kan sebenarnya street race itu diadakan kan sebenarnya buat apa namanya merangkul teman-teman yang di Jakarta yang seneng liaran gitu. Biar dikasih wadah lah. Iya, sebenarnya kan ke situ. Nah itu kalau semakin kemarin yang keberapa? Yang ke-7 kalau nggak salah kemarin, street race yang ke-7. Itu motor kencang semua, Bos. Cuman Bos nggak datang sih, Bos lo nggak datang sih Rio kemarin. Itu motor kencang semua itu. Cuman kan netizen kan beranggapan ya elah itu mah acara apaan sih. Suruh netizennya bikin motor dulu. Terserah mau di kelas apa. Cobain dulu dunia balap itu seperti apa. Jadi makanya menurut saya kalau misalkan nggak tahu kenyataannya, udah nggak usah banyak bacot gitu. Saya tuh nggak suka orang-orang kayak gitu. Kayak misalkan bilang nggak kenceng lah segala macem, ninjanya itu menang gara-gara nggak ada tekno segala macem. Cobain lawan tekno. Saya pengen lihat itu orang bikin motor main 10 kali, saya berani jamin tekno menang 10 kali. Ayo, berani saya. Motornya pelan, iya, nggak apa-apa. Coba bikin aja dulu. Motor kayak Ninja gitu khususnya ya. Kalau udah ada buatan tekno, seperti itu sudah ada tanda tangannya Hans tuh, ada signature gitu ya. Kencang. Kayak udah begitu tuh nggak lo? Jadi tuh udah ada garansinya. Semua tuh kayaknya begitu. Udah ada garansinya. Iya memang motornya kenceng. Dia raja terakhir di ibu kota Om. Ya. Saya akuin, saya ketemu dia, sampai sayanya yang engap. Tapi dari satu sisi sudut pandang ke mekanik itu bisa menjadi dia evaluasi Om. Apa nih yang gua kurang nih? Kenapa motor gue bisa ketinggalan segini? Apa yang harus gue ubah? Gimana caranya? Kita tuh kalau ketemunya kayak Tekno, Magadir, kita nggak berharap menang Om. Rapat aja udah bagus. Rapat aja udah bagus. Udah rapet, nggak masuk nih rapat nih. Rapet nih, nggak laku juga Bos. Nggak laku juga pasti. Bener gak sih? Bener. Iya kan? Kalah walaupun rapat kayak beda cuman seban segala macem, itu saya udah bahagia Om. Berarti mekanik saya beneran kerja selama ini. Kerja lah, kalau Komeng mah gila dia mah. Makanya ini kan dia udah memberikan bukti dan hasil lah ya. Nah waktu Black Dragon juga, alhamdulillah juga sampai saat ini belum pecah telur lah. Itu dia. Ini kalau ini kan ketemu sama Imam Ceper kan kalah. Akinya mati. Makanya itu nih saya pengen main lagi. Tapi belum kan? Belum. Oh kalau yang partai sama Imam Ceper belum ada kabar, belum ada kelanjutan. Lalu lu mau
sparring sama Tekno dulu nih berarti langsung nih ya? Sama Tekno dulu, sama Idola, ya dia yang bawa si Fahri, kita yang bawa Bogelece, terus nanti ketemu sama Om Magadir juga, Om Cie, dia yang bawa si Oseng, kita yang bawa si Diba. Semisal nih foto, kayak kemarin nih posting nih Ril, kan lu posting tuh lu nge-tag gue juga kan tuh awalnya tuh ya. Tidak adakah yang DM gitu, brother, yuk kita ngopi bareng di Star gitu. Sekali. Nggak adin. Sekali. Saya posting motor ready sampai seminggu full aja nggak ada yang nge-like satu pun. Nah masalahnya. Saya udah pernah chat di grup Om, lu posting motor gue setiap hari. Ini nih. Om gak nepo dulu. Setiap malam kan, diposting kan? Senior itu, ya. Om gak nepo, setiap malam dia posting IWO, ready, persahabatan. Gak ada yang main. Lawannya siapa? Tekno lagi segala macem. Saya tuh pengen kayak misalkan bengkel-bengkel lama tuh bangun lagi, kayak Om Didi itu kan seru tuh. Dia sedang riset. Gitu. Dia 2M itu tetap riset kok. Om Didi, kayak Om Yong, di GoPayMeternya lagi itu seru Om. Beneran deh. Jadi tim-tim besarnya itu keluar lagi. Kalau kita mah masih ya anak kemarin sore Om. KMS tuh anak kemarin sore. Kita tuh cuman pengen enggak lah, bersaing di DW udah podium di street race. Ya Om, prestasinya apa sih Om? Lah, usianya masih piik. Justru itu yang perlu diperhitungkan kan. Jadi dia emang nggak juga jaminan bengkel baru terus motornya lemes, kagak juga bos. Motor kenceng jadi pertanyaan, bengkel baru motor kenceng gimana ceritanya? Ya emang mekaniknya mikir lah. Kalau kagak mikir lu kagak digaji, bos lu galak bener lu. Lu salah lupa bawa knalpot aja lu kuat-kuat dipotong duit lu. Yang saya lihat gini Om. Aduh. Yang nggak bisa terlepas dari sifat dan watak orang Indonesia ya. Nggak bisa menerima orang itu maju. Nggak bisa tuh dia. Ngelihat orang lebih maju. Terus nggak bisa ngelihat orang berkembang dah. Mereka tuh nggak bisa. Orang Indonesia tuh kayak gitu. Kayak nggak terima gitu. Ini siapa nih? Pasti Om. Kalau misalkan diajakin main partai, persahabatan, saya pasti selalu mau. Nggak mungkin saya tolak. Upah mikirnya mungkin kegedean kali bos. Mana ada. Upah mikirnya di bawah ya kan? Standar Om. Upah mikir lu kagak kan nggak mungkin lu cuma ngelepas begitu doang. Pasti ada upah mikir lo pasti. Ya kan? Bang, ya itu udah standar banget lah. Dan yang pemain-pemain ninja kelas standar bebas juga udah pasti tahu lah minimal mau lepas itu main berapa udah pasti tahu. Emang segitu. Saya okein. Kayak emang pengen tes mesin ya. Ya yuk kita main, nggak apa-apa. Namanya juga persahabatan. Kan belum tentu aja menang. Nggak ada yang tahu. Kalau motor saya diampar-ampar, wah itu saya semakin seneng. Mekanik saya jadi tambah kerja lagi, mikir lagi. Iya. Logikanya kan kayak gitu. Dan belum kejadian juga kan? Alhamdulillah belum. Lawan tuh ente nggak pernah Om selama main. Iya. Nggak pernah siapapun lawannya. Kita lawannya berat-berat Om. Selalu prepare bener-bener. Semua musuh itu menurut saya berat. Nggak ada yang enteng, nggak ada. Street Race menang gara-gara katanya tim besar nggak ada di ibu kota. Iya. Iya aja saya mah. Street Race tuh kenceng, sumpah. Itu udah ya mungkin karena fans-fans bengkel sebelah tuh yang terlalu fanatik karena bengkelnya nggak ikut. Ya. Karena dua tim besar itu kan nggak di Jakarta kan. Kan sebelum acara kan saya juga Kohan abis kelar partai itu video call saya. Gimana street race-nya? Oh ya enak lah, gue podium gak ada lu. Saya gituin. Lah kok gimana di sana ya? Saya kan emang sering-sering ngobrol bareng sama dia segala macem. Nggak ada Tekno, nggak ada Magadir. Ya rezeki saya lah. Iya. Itu kan strategi juga. Iya. Sebenernya. Saya ke street race tinggal ke depan Om. Bener. Saya ke IDW berapa puluh kali lipat. Bener, cost-nya juga jauh lebih rendah. Terakhir kita keluar buat IDW berapa? Yang waktu gue ikut. 20-an. Itu minimal. Minimal. Itu udah paling kecil Om. Ya kan lo bawa awak. Banyak krunya bos. Makan lah, hotel lah. Akomodasi semua kan. Jajan lah, ini itulah, segala macem. Indonesia ikut street race. Pendaftaran kecil, hadiahnya gede. Makanya ramaikan acara street race guys. Tapi kalau ada KMS, ntar dulu brother, susah. Dia lagi juara bertahan kan dia. Om saya 4 kali seri
4 kali seri, saya kalah sama Tekno loh. Juara 2, juara 2, juara 2, final ya, pas di final ya. Greget banget itu dia tuh. Greget banget itu dia. Juara 2 terus. Bener, saya tuh gimana caranya tuh bisa juara 1. Kemarin nggak ikut, nah ini udah rezeki saya. Tapi saya nggak menganggap remeh karena masih ada bengkel-bengkel besar yang lain yang ikut. Sebenarnya gini, kalau boleh jujur nih, ya bos ya. Banyak bengkel juga sebenarnya yang mereka tuh pengen nyoba sebenarnya. Ketemu sama Tekno, ketemu sama KMS, ketemu sama Magadir. Cuma ya itu kalau upah mikirnya terlalu besar gitu. Mungkin itu yang akhirnya tuh mereka aduh. Pemikiran mereka, gue kalau lepas sama mereka pasti minimal mainnya kayaknya gede. Iya. Enggak om. Itu bos. Akhirnya orang kan mikirnya, wah, umpamanya main nih. Iya kalau kalah, kalau gue menang besok pasti gue digebuk pasti nih. Oh enggak. Kayak gitu. Enggak. Di bawah rata-rata kita main. Boleh gak sih sebut nominal kalau main? Nggak boleh kan? Enggak, jangan lah. Ya itu. maksudnya kita harga blok aja berarti kan. Blok berapa harganya? Iya, harga blok dah. Harga blok kan? Blok silver yang sekarang. Iya. Nah, cari tahu sendiri tuh. Segitu doang, Om. Pinggiran itu terserah. Kita nggak pernah nanyain, Om. Berarti jauh di bawah pengapian E7 kan itu harganya. Oh iya dong. Itu kali 3 kali 4 pengapian, Om. Iya. Nah, sama VIP deh. Iya. Harga VIP itu nggak masalah. Iya. Di bawah VIP aja saya lepas. Kita bicara friendly match ya, segala macem. Dan kalau semisalkan emang udah ada pembicaraan di depan nih, kok kayaknya kalau semisalkan saya kalah dan saya pengen ngebal, saya ngebalnya segini ya, bilang aja, nggak masalah saya. Nanti umpama kalau dia yang kalah, nah kalau dia yang menang terus dari pihak bos yang mau ngebal. Oh nggak persetujuan dari awal loh. Oke. Iya, kalau saya mah orangnya enak. Jadi kita main harga blok aja, atau main VIP aja gitu maksudnya. Nah kalau misalkan emang ada mau ngebal ya mau ditambahin sedikit, nggak apa-apa, nggak masalah. Blok plus VIP. Blok isi. Jadi gitu. Harga blok sama head 5 biji. Bingung orang lu. Taruhannya berapa kok? Blok sama head. Berapa headnya? Ya lu hitung aja sendiri. 5. Lu hitung aja sendiri dah. Head kan nggak terlalu mahal kan, Meng? Yeah. Bener gak? Bener. Atau nggak karbu? Ini deh. Kaliper Ako 1. Tahuan. Iya kan? Aduh, jadi bahasanya begitu ya? Iyalah. Jangan punya pemikiran yang kayak kita pengen main nih, tapi gede banget enggak. Tekno juga kalau diajakin kayak cuman main-main kecil-kecil juga pasti mau. Om Magadir juga mau pasti. Kita semua itu cuman mau pengen motor kita tampil, Om. Goalsnya sih di situ sebenarnya. Iya. Enggak nyari duit kan? Enggak nyari duit. Kecuali bikin mesin sekian, kita mainnya sekian. Kayak Bospin lah, tuh emang tuh orang tuh bahaya tuh. Bospin tuh orang pintar, beneran. Dia mau bikin motor nih ya. Contoh sekian puluh. Sohibnya. Dia main mesti kali 2 dari harga dia bikin motor. Ya terserah dia juga sih sebenarnya, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa kan. Menang 2 kali dijual motornya, udah balik modal, dapat duit lagi. Cerdas itu. Dia kayak gitu. Dia tuh mainnya kayak gitu, Om. Kalau saya enggak. Kalau saya emang beneran hobi. Mau main ayo. Seharga pit kali 4 dah. Wah. Itu udah paling gampang loh. Kali 3 kali 4 dah. Nah, itu udah paling gampang tebaknya. Seharga pit. Segitu aja cukup sebenarnya. Cukup. Wah, kayaknya banyak nih kayak besok nih kayak mau nyoba kali. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Mau saya hari itu 1 motor 2 partai juga saya nggak masalah. Yang penting motor saya main. Saya cuma pengen lihat motor saya main dan joki saya tuh bawa motor tampil. Udah gitu aja, Om. Teruji kuat, Om. Lu yang street race beberapa kali lu ganti blok ya? Ganti blok nggak? Enggak. Gini, sekarang ganti. Ganti baru. Ganti. Sekarang ganti. Ini gara-gara pengen lawan Tekno saya ganti, Om. Ganti. Termasuk saya ring-ringnya juga. Ganti. Kerkasnya enggak? Enggak. Tinggal di center ulang aja. Balik dari street race kemarin ngigul gak tuh kerkas? Ini ya, yang terakhir saya bilang. Di center lagi? Center lagi. Jauh nggak larinya kemarin? Betul, komen. Miss berapa? Lari. Miss cranknya kerkasnya? 0-1. Lumayan lah. Komeng. Nge-push Gila. 2 hari. Di-push. Iya sih. Jadi ayolah kita main, Om. Main banyak. Pasti ada nanti, Bos. Ini bukan Om Febri Ebon, orang Bekasi nih kita ajakin. Febri Ebon, Jati Asih, orang-orang Jati Asih nih. Kita ajakin main.
Duh gimana nih brother, lu Bon, aduh gila lu terbuka ini secara umum. Gila. Ikut lagi ada yang balap terus mobil. Terkadang kalau misalkan dari pihak kitanya yang mau ngasih panjer, kitanya nggak enak Jangan. Jadi nanti kesannya kayak gimana gitu, saya nggak mau. Makanya sengaja saya posting terus. Tambahin embel-embelnya tuh. Blok, silver gitu. VIP gitu. Jangan. Upah mikirnya. Jangan lama-lama. Tahu ngapain coba Om Gondrong posting kayak begitu? Gue lagi gak tahu, gue lagi nyekrol gitu kan, gue mau nyari apa yang lucu-lucu nih ya. Sebelumnya kan kalau nggak salah gue ada momen di Sentul tuh lagi nyeting tuh Bos Ayak, Om Apit, Supernova tuh. Wah gue liat Bos Ayak nih, wah nih udah kayak mau bikin syuting film, gue bilang ini sibuk semuanya. Nah kemarin tuh gue ngapain ya? Kemarin tuh nggak produktif banget gue. Beneran bengong, dengerin musik. Aduh, nggak ngapa-ngapain, baru hari ini aja gue gerak ke sini gitu. Nah abis itu gue iseng gitu, karena gue tau gue mau kesini dan ada kedekatan gitu, jadi gue berani posting begitu. Kalau nggak deket juga gue sungkan juga, bos. Ntar takutnya gimana? Kita sama semua kita deket lah Om, kita terbuka lah. Iya. Selama dari orang-orangnya kayak misalkan enak, sopan, ya kitanya juga pasti segen Om. Ya. Takut lah kita mah pasti. Ya ada rasa sungkan lah pasti. Iyalah pasti. Tetapi ya inilah yang ditunggu mungkin ya. Setelah sekian bulan dari Street Race, ini motor belum pernah line up lagi kan? Mungkin netizen akan, pendukung lu banyak brother. Ini justru partnya terbuat tuh gara-gara netizen Om. Kalau saya lagi live nih ada Haji Dior, diaduin segala macem request. Ya kita kasih tontonan lah. Dan kita juga bukan yang nggak pakai duit loh, pakai duit loh. Iya kan? Oh. Ada juga mungkin yang bilang, ini mah partai konten. Anjir itu kasihan banget mekaniknya gue. Agak tega banget gue. Makanya gitu, kalau dibilang partai konten kita bingung juga ya Om. Nggak mungkin kita taruhan tapi kita kasih lihat Om. Mau dibilang apa kita sama orang? Bener. Mau dihujat lagi? Udah gitu aja. Terus kalau menurut saya netizen sekarang nih makin kesini tuh semakin kurang ajar menurut saya. Makin berani tuh. Jadi saya tuh punya pemikiran yang dimana kalau emang ada yang benar-benar sampai offset gitu ya netizen ya, kita kirim somasi aja. Kita kirim somasi biar dia tuh jerah. Terkadang tuh kita harus benar-benar kasih bukti dulu Om. Sekali kita kasih pelajaran biar dia tuh paham. Katanya kita mau majuin otomotif Indonesia. Katanya kita pengen jadi kiblat balap. Tapi dari pihak netizennya aja, tapi kita nggak tahu ya itu netizen dari mana segala macem, bukan dari luar atau dari ibu kota, kita nggak ada yang tahu. Kalau masih ada netizen yang seperti itu, udah jangan berharap otomotif Indonesia bakalan maju Om. Mau sampai kapanpun, mau siapa yang dukung? Kayak contoh kayak kemarin lagi viral Raffi Ahmad pengen bikin motor segala macem, berharap dia dukung otomotif, bikin track segala macem. Tapi kalau misalkan dia ngelihat para netizen yang seperti itu, apa pandangan dia Om? Iya. Jangan berharap lah Om. Pengen ngelihat pemerintah, pengen lirik segala macem, bikinin track, minta request segala macem. Tapi kalau misalkan netizen masih kayak begitu, aduh jangan berharap lebih deh. Padahal gini, kemarin kan gue sempat ngikut di ada konferensi persnya dari Beng Bunho. Mereka tuh mengakui bahwa memang di sini itu secara infrastruktur belum sebagus minim lah ya. Mereka. Iya, minim. Tetapi masyarakat balapnya justru lebih banyak. Banyak banget Om. Banyak. Nah kalau di sana kenapa joki itu kelihatannya dia aja? Karena mau ada 10 tim sekalipun, jokinya itu doang. Jokinya dia doang. Bawa tuh 10 motor tuh dan itu dibolehkan. Nah kan gue tanya tuh di sana emang berapa kira-kira rata-rata peserta per event gitu? 400-an, dan rata-rata tuh 400 itu mungkin si Bang Nakon Nayok bawa sekian banyak, si Beng Bunho bawa sekian banyak gitu. Ya memang joki di sono bagus. Mau gimana Om? Maksudnya masyarakat balapnya tuh nggak semeriah. Mungkin kita tuh 3-4 kalinya dari sana. Lebih banyak lah ya. Iya, gitu sih sebenarnya. Nah, mudah-mudahan di momen 17-an kali ini ya, merdeka gitu kan, kita harusnya secara anak-anak drag juga merdeka nih, maksudnya secara tempat, secara spare part, kita bisa berdikari gitu, create spare part, lempar ke sana, ke negara lain gitu. Karena gue coba melakukan itu,
Gue video call sama siapa Ernon. Dia rencananya mau balap di sini. Di fasilitasnya sama Adrian. Adrian video call tuh sebelum dia datang tuh kemarin tuh ke sini. Pas IDW kemarin. Iya. Itu dia nanya tuh kan, lu mau ada balap ya? Oh iya, di sini namanya IDW, Indonesia Drag Wars gitu. Terus gue nanya kalau KR tuh 155 di sana gimana? Oh ada, cuman nggak sebanyak di sini dan kayaknya spesifikasinya beda. Dia nanya tuh, karburator yang lo pakai tuh apa gitu. Oh dia benar-benar nanya jelasnya lah ya. Gue nggak tahu kalau dia mau kesini bos. Orang gue pas video call, gue bilang kita di sini pakai PWL modified gitu. Wah di sini tuh kita not use that way gitu. Kita nggak pakai jalan itu, maksudnya nggak pakai barang itu. Benar-benar pasti ada perbedaan lah om. Banyak. Nah akhirnya dia bilang gue mungkin tahun depan begitu gue akan balap di sana di Indonesia maksudnya gitu. Dilalanya beberapa minggu setelah itu dia datang ke sini. Kemarin gue sempat ketemu tuh di DW. Gitu, gue ketemu sama Adrian. Ini yang bikin fairing lo, gitu. Ya, kita juga turut seneng lah segala macam. Tapi saya pengen bikin kiblat balap itu ya sekarang di Indonesia om. Kalau bisa kita kenapa harus orang lain gitu loh? Dan setelah perwakilan dari Indonesia kita bisa bilang dari Tekno dan tim-tim kayak DOS dan kayak tim-tim yang lain lah yang nggak bisa maksudnya yang saya nggak tahu dan nggak bisa saya sebut namanya yang udah ngewakilin Indonesia bersaing kok. Iya. Sangat-sangat bersaing. Kemarin udah 98 loh kita. Iya. Makanya kenapa? Mas apa namanya ya? Kenapa harus kita mematokkan kiblat kita harus di sana? Kita kan orang Indonesia. Kenapa nggak harus kita aja yang jadi kiblat gitu loh? Iyalah. Dan yang kita lihat kayak misalkan Thailand lawan Filipina, itu motor yang bisa ngerapetin bareng sama orang Thailand ya kita doang kali om. Mungkin bedanya mereka duitnya kuat. Wah kuat mereka uangnya om. Orang-orang luar tuh duitnya kuat. Saya tuh nggak takut lawan tim-tim ibu kota. Saya lebih takut lawan orang-orang Jawa om. Serius. Serius saya udah ngomong berkali-kali. Saya lebih takut ketemu orang-orang luar. Ibu kota saya nggak ada yang takut om. Maksudnya orang-orangnya masih saya tahu lah ini. Dikompromiin lah masih bisa dilihat. Kalau orang Jawa keras memang. Apa nggak ngeri kemarin itu partai dia sama Wijaya? Wah ya, luar biasa itu. Itu udah bukan luar biasa lagi. Saya lebih ngeri. Saya takut. Makanya saya pengen coba balap di luar. Sesekali aja. Mau kemana Anda, Ril? Jawa, Medan. Ya kan udah di DW. Enggak, maksudnya liaran. Oh, 500 meteran. Saya pengen om persahabatan gitu loh. Mau. Ya udah Mama Gadi remen di Lanut Gading. Ya. Iya. Yang speknya sama, regulasinya sama. Maksudnya gini, banyak fans ya saya tahu lah, kayak mereka tuh pengen punya tontonan mahal yang di mana ibu kota lawan tim-tim luar, segala macam. Saya tahu. Cuman dari segi regulasinya itu aja udah nggak cocok om. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Orang para fans atau netizen itu nggak bisa memukul rata bengkel di ibu kota itu semuanya itu kayak Tekno. Nggak bisa. Mereka 2 tak lawan 4 tak aja dia mau. Kita tuh belum sanggup ke sana. Tapi kalau misalkan kayak Ninja lawan Ninja, ya ayo kita samain semua speknya. Berarti yang biasa berjalan di sini, regulasinya? Iya. Apalagi kalau misalkan kayak ada contoh partai nih, Ninja lawan Ninja, tapi jokinya yang satu ini kalah pamor atau apa segala macem, pinggirannya dipur lah segala macam. Emang Ninja lawan Mio? Saya tuh benci orang-orang kayak gitu. Pinggiran dipur lah segala macam. Gak usah pinggiran, ngapain? Kalau kita ambil puran itu sama aja kita kayak ngecilin dia. Ini mah sama aja gua kayak lawan Mio. Ngapain pinggiran? Gak usah. Kalau emang mau main sekalian. Satu regulasi sekalian. Jadi nggak usah tanggung-tanggung. Siapa ya yang punya spesifikasi sama kayak di Jakarta? Ya pasti teman-teman yang biasa udah ikut IDW, karena kan aturan main yang ada di IDW untuk kelas ninja ya terutama ya. Itu kan secara nggak langsung memang
itu menyadur apa yang berjalan di 500 meter sebenarnya. Terus dibawa ke ranah peresmian. Ya menurut Om, yang sepengetahuan Om aja, yang lagi proses dan sebentar lagi ready di ibu kota, GoPayMeter Ninja 59 standar bebas itu siapa Om? 59 standar bebas? Ya. Sepertinya ada satu, gue merujuk ya ke satu bengkel itu, tim kuat itu dari Jati Asih itu gitu. Jangan dia dong. Jati Asih lah. Gila loh. Itu mekanik. Bos. Sudah kudu. Udah nunggu. Om Febri. Nah, gue bilang. Emang dia ikan? Iya, An Arwana. Gue bilang sama dia, hati-hati brother. Ini naga kita disiram apinya sama air. Waduh. Padam. Filosofinya kemana-mana ya. Bener gue udah bilang sama Ebon, Bon, lu segala gambarnya Arwana sih, mungkin kemauan ownernya ya, Bos Paldi kan, itu kemauannya Bos Paldi kan. Mungkin cuman kan Arwana kan itu ikan bawa hoki Om. Bawa hoki, tapi lebih ke pajangan Bos, bukan diadu Bos. Yang dulu tuh cupang Bos. Iya nggak sih? Iya benar. Gue belum pernah lihat ada Arwana diadu benar. Iya kan? Kalau naga kan memang benar-benar perang Om. Waduh, jangan deket-deket deh. Bos lu aja kalau lagi marah nyemprot, naganya keluar. Aduh. Ya susah Bos. Maksudnya ya selain Om Febri, jangan orang Jati Asih mulu. Ini. Oh, bisa sih. Bisa Coba ya kita telepon aja ya. Telepon aja. Ya pada ribet. Tapi dia lagi proses Om. Tahu dia mau ini kali tuh sama siapa? Ini bener-bener nih nggak bener nih kontennya. Nggak bener nggak. Baru kali ini nih gue bikin konten sesuai dengan namanya, Germo ya gak? Mending amat. Ya bukan lo, minggir. Jadi lo, guys ganti. Nah ini yang gue cari. Sama di Kap kun Kap. Ya, dah ya. Dulu udah pulang arah Jakarta ya, brother. Bang Ute. Di mana? Tenang. Gue lagi di tengah-tengah konten ini, lagi ngonten sama teman-teman KMS gitu. Kira-kira Bang Ute udah lagi prepare buat ketemu Magadir ya? Kok lu postingannya udah gue lihat tuh. Ya betul, Om. Yang 59 Open. Betul. Nah, standar bebasnya nggak ada. Oh, lagi OTW bikin. Nah, ini nih. Kalau Bang Ute mau, ada yang ngajakin ngopi di Setar. Gak usah mahal-mahal, harganya VIP setengah kaleng. Ketawa dia. Ini orangnya nih. Halo Om. Jalan, Bos. Bos boy. Lah nggak apa-apa, seharga VIP juga nggak apa-apa Om. Aduh. Kita kan persahabatan aja. Kita mampun. Apa? Ampun, kita mampun. Tuh, ampun. Nih, aduh, ngomong sama mekanik kadang-kadang nggak nyambung. Manajer lo aja, manajer. Ini mangap nih, maniak balap nih. Coba tolong diatur dulu, Jer. KMS sama 73 Racing. Masuk nggak kira-kira? Ya. Hah? Ya, yang penting setar aja dulu, Om. Ya, setar dulu, gue demen banget lagu lo, setar dulu. Wah, lu, konten li kagak pernah lo posting. Aduh, ngap. Seharga VIP dah cukup. Tuh, ini Bos Boy, dia pengen gitu, kali bisa ketemu sama Bang Ute gitu. Mau ownernya. Sorry, baru nyampe, lagi di rest area nih, brother. Nah, Bos Boy Ya, tuh. gimana? Bos Boy pengen gitu, bisa kali ngopi bareng sama Bang Ute gitu. Tapi standar bebas, bukan yang open. Karena yang open kan di sini belum ada. Ya, sama kita kan juga belum ada. Memang kebetulan si Bos semalam Apa tuh? nyuruh bikin standar bebas, katanya, kata Bos. Terus buat apaan, Bos? Ya terserah Bang Ute buat apaan? Buat mainan boleh, buat balapan boleh. Udah, kita manut aja dah. Itu Bos Boy. Nggak apa-apa Om. Tenang, kita selalu tungguin daripada saya nggak ada teman ngopi Om. Deh kok bisa aja beneran, seharga blok silver deh. 1 sama head 4.
Tuh kalkulasiin dah berapa tuh. Iya, brother. Kita sambung lagi. Ini biar intim. Assalamualaikum. Kalau saya